Selamat pagi, Shalom. Kita bersyukur hari ini karena kasih dan penyertaan Tuhan kita boleh hadir dalam ibadah bersama-sama. Saudara yang terkasih, syukur kepada Tuhan yang memperkenankan kita memasuki minggu perayaan Epifani, yaitu penampakan Yesus terhadap dunia melalui kelahirannya yang ditandai dengan kedatangan orang-orang Majus dari timur. Selain itu, kita mengenang kemuliaan Kristus setelah ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan untuk memulai pelayanannya di dunia. Penampakan Yesus ke dalam dunia adalah anugerah untuk seluruh dunia melalui karya, pengajaran, keteladanan, dan pengorbanannya. Karena itu, mari dengan penuh syukur kita menyembah Dia dalam kemuliaannya di bawah tuntunan tema firman yang menata dan membaharui dunia. Bersoraklah hai alam semesta. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Allahku. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Rajaku. Gereja bersyukur, bermada bermazmur, di hati umatnya pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Rajaku. Kita yakin dan percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. dan menyertaimu juga. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan sungguh mengasihi kita. Dia mau menerima, merengkuh dan merangkul kita dalam dekapan cinta kasih-Nya. Firman-Nya berkuasa menata dan membaharui dunia. Namun seringkali kita jatuh dalam berbagai pikiran, tutur kata, dan perbuatan yang justru merusak tatanan kehidupan yang diciptakan Tuhan. Marilah kita datang mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami telah berdosa. Ampunilah dan terangilah hati kami, agar tutur kata dan perbuatan kami selalu menyenangkan-Mu. Karang yang teguh
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan. Berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Bapa dalam kasih-Mu, arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, ku naikkan terima kasihku kepadamu. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Markus pasal 1 ayatnya yang pertama, ayatnya yang ke-7. Mari bermazmur dari Mazmur 29 ayat 1 sampai 11. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu. Dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Lakoi tuaku mintu kani pangkeran mintu malaikat budi-budi tukama totoran na puangka bakala disangana lalu lakoi puang tu mintu papudian si patok na sangana Penombai tu puang mintu malaika pudi-pudi sangana. Lalu lakoi puang mintu kani pangkeran mintu malaika Pudi tukama kotoran na buang
sanganna. Balulah koi puang tu mintu paturian si patona sanganna. Benombai tu puang ke mintu malaika pudi-pudi sanganna. Mari berdoa untuk menyambut dan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpuji namamu Bapa di sorga dari kekal hingga kekal. Terpuji namamu di pagi hari yang indah ini. Karena kasih setiamu yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kasih setiamu telah kami alami, nikmati dalam kehidupan kami, dan juga masih akan berlaku dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami patut menyatakan pujian dan syukur kami kepadamu. Kami berterima kasih karena kasih dan karena perkenanmu kami boleh bersekutu dalam ibadah di saat ini. Kiranya ibadah kami sungguh-sungguh dikenan oleh Tuhan. Dalam ibadah kami telah dan akan menyampaikan pujian dan syukur kami kepadamu. Kiranya semuanya dikenan oleh Tuhan. Saat ini kami akan membaca, mendengarkan firman kebenaran-Mu. Allah Roh Kudus kiranya menolong kami semua, memampukan kami semua. Biarlah firman Tuhan yang akan kami baca, akan kami dengarkan dan akan kami renungkan tetap menjadi pegangan bagi kami untuk terus menjalani hari-hari hidup karunia Tuhan. Kami bertiga telah berdiri untuk memberitakan firman kebenaran-Mu. Tetap topang kami, mampukan kami, kuatkan kami. Biarlah kami boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Pun segenap umat-Mu yang telah siap untuk mendengarkan firman-Mu, baik yang ada dalam gedung gereja saat ini, pun yang sementara mendengarkannya di berbagai tempat. Kiranya Allah Roh Kudus terus menuntun kehidupan kami, sehingga firman Tuhan senantiasa menjadi pegangan bagi kami menjalani hari-hari karunia Tuhan. Kami siap untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan yang kedua dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Firman Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Amin. Pembacaan kita yang kedua dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah ke daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka,
kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Markus pasal 1 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-11. Markus pasal 1 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-11. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Kita sambut tak di hati kami Tuhan. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyang, binasa dunia, tegaklah firman Allah selama-lamanya. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dalam ibadah kita saat ini dan untuk sepanjang minggu yang akan kita lalui, kita akan dituntun firman Tuhan dengan tema firman yang menata dan membaharui dunia. Firman yang menata dan membaharui dunia. Batu ke di Palem bai tama bahasa Toraya bisara tu unnato sia umbak rui lino.
bisara to unnato sia umbak rui lino. Firman yang menata. Apa arti dari kata menata? Menata. Benarkah firman Tuhan telah menata dan membaharui hidup kita selama ini? Benarkah? Tongan syaraka kumoyatu kadanna puang bisaranna puang unnato isya umbak rui katuanta. Kalau ya, apa buktinya? Dan kalau tidak, apa penyebabnya? Jadi ini berpulang ke diri kita masing-masing. Kita merenung bahwa apakah firman Tuhan telah menata kehidupan saya dan telah membaharui hidup saya selama ini. Ya, kalau belum, apa yang menjadi kendala sehingga firman Tuhan itu belum menata dan membaharui kehidupan kita. Kata sinonim dengan menata, membenahi, memimpin, menuntun, menertibkan, mengarahkan. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti menata adalah mengatur, menyusun, dan membenahi. Mengatur, menyusun, membenahi. Dalam realita, masih banyak orang percaya yang bukan pengikut Yesus. Masih banyak orang percaya yang bukan pengikut Yesus. Kenyataan ada begitu banyak orang percaya yang mengabaikan firman Tuhan dan hidup dalam kendali kuasa dosa, ya, atau hidup dalam kendali kuasa atau dikendalikan oleh keinginan daging. Tidak dapat dipungkiri kalau firman Tuhan tidak menjadi penata dan tidak membaharui hidup orang-orang percaya. Akhirnya ya banyak anak Tuhan, pemberita firman dan bukan pelaku firman. Biasa na pokada tahu kumua ya tahu itu di pokadan tanya kita tu to umpokade. Dan akhirnya ya tu kadan na puang tu di pokada matuna. Belan nata na dipogohkan. Di pokada bangri, hanya di mulut saja tetapi tidak dilakukan. Firman Tuhan, akhirnya firman Tuhan menjadi batu sandungan karena ulah pemberita firman atau karena sikap dan perilaku orang percaya yang tidak bisa menjadi teladan atau menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu, bacaan utama kita adalah kitab Kejadian. Saya mau fokus pada kitab Kejadian. Apa isi pokok kitab Kejadian? Kejadian bahasa Yunani Genesis berarti awal. Kitab Kejadian berisi tentang asal usul dunia dan umat manusia. Kitab ini juga merupakan sebuah kitab kesaksian iman yang isinya terutama adalah mengenai siapa Allah dan bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan manusia sejak penciptaan dunia ini. Apa bukti kalau firman atau Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah menata kehidupan manusia dan semesta? Apa buktinya kalau firman atau Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menata kehidupan manusia dan semesta? Pertama, kita lihat dalam bacaan kita di kitab Kejadian. Di ayatnya yang pertama dan kedua. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Pada mulanya, ini suatu pernyataan tegas tentang suatu permulaan yang nyata. Allah memakai sejarah sebagai satu garis lurus dengan arah yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya, pencitraan menunjuk dengan tegas bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu. Semua keberadaan dan hidup adalah baik jika terkait secara benar dengannya dan tergantung sepenuhnya kepada Allah.
Semua hidup dan ciptaan, semua yang hidup dan ciptaan penuh makna dan arti ketika kita berpaut dengan Allah. Karena itu Bapak Ibu, maukah kita juga menggantungkan diri kita sepenuhnya kepada Allah? Jangan kita menggantungkan diri kepada hal-hal yang ada dalam dunia ini. Karena kekuatan, karena kepintaran, jabatan dan lain sebagainya, sehingga kita mengabaikan Allah. Tak emota angga itu puang, kumua ia mau nanai buktu mintu na. Dari dialah semua tercipta. Ya, dengan kesadaran bahwa dari semula Allah adalah sumber segala sesuatu. Tidak ada sesuatu tanpa Dia. Selain ini dan selain Dia, tidak ada yang berkuasa. Ko nenek nasang atau kumua anak Buddha syatu toma kuasa, tetapi tidak ada yang menandingi kuasa yang asalnya dari Allah. Jadi mari mengimani dan meyakini bahwa di luar Allah tidak ada yang dapat kita sembah. Hanya Allah yang patut kita puji, patut kita muliakan, dan hanya Dia yang patut kita sembah dalam hidup kita. Mari menggantungkan diri sepenuhnya kepada Allah yang kita yakini sebagai pencipta alam semesta ini. Hal yang kedua yang hendak kita renungkan Bapak Ibu, di ayatnya yang ketiga dan keempat. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Terang dalam bahasa Ibrani, or, menunjuk kepada gelombang-gelombang energi terang yang mula-mula mendatangi bumi. Allah memisahkan terang dan gelap. Allah menempatkan benda-benda penerang yang menjadi tanda-tanda musim, hari dan tahun. Di ayatnya yang ke-14, lanjutan dari bacaan kita. Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Kemudian bahasa Ibrani ma atau or, pembawa terang, ya secara harafiah memantulkan cahaya. Tentang terang secara teratur dan mengungkapkan peran sabda atau ucapan Allah dalam penciptaan. Penempatan terang oleh Allah membuktikan Allah adalah sumber kehidupan. Di luar Tuhan adalah tidak ada kehidupan dan kebaikan. Karena itu tetap hidup di dalam kehendak dan kendali serta otoritas kuasa Tuhan. Hanya Tuhan yang patut dipuji, hanya Tuhan yang patut disembah. Bagi Dialah segala hormat dan kemuliaan. Hidup dalam terang atau kebenaran firman Tuhan akan mengubah dan membaharui hidup kita. Hidup dalam terang tentang kebenaran firman Tuhan akan mengubah dan membaharui hidup kita. Sebab hanya Tuhan yang berkuasa dan punya otoritas dalam hidup kita. Dengan firman Tuhan kita akan menjadi terang yang menerangi kegelapan dunia ini. Firman yang menata dan membaharui dunia. Firman yang menata dan membaharui hidup pasti membawa kehidupan yang penuh sukacita, melimpah dengan syukur dan sukacita serta damai sejahtera dalam hidup kita. Hal yang ketiga, Allah memisahkan nyala terang itu dari gelap di ayatnya yang kelima. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Terang dan gelap mustahil bisa bersatu. Karena Allah adalah terang, kebenaran atau kehidupan, ia tidak bisa menyatu dengan kuasa kegelapan.
Kuasa kegelapan adalah maut atau musuh Allah. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Sebutan ini diulang 6 kali dalam pasal ini. Kata Ibrani untuk hari adalah yom, artinya sepanjang 24 jam. Hakikat kehidupan berawal dari Allah. Allah menciptakan alam semesta dalam keteraturan. Jadi ya lino napadadi puang dengan ya dalam keteraturan. Melalui penciptaan kita belajar tentang Allah yang adalah asal muasal dari segala-galanya. Sehingga hanya Dia yang layak disembah. Dan tugas utama manusia adalah merawat ciptaan Tuhan agar tatanan tetap teratur dan indah. Ini menjadi perenungan bagi kita Bapak Ibu, karena Tuhan menginginkan dan Tuhan telah mengatur dengan begitu indahnya alam semesta ini. Tugas dan tanggung jawab kita adalah memelihara, merawat alam ciptaan Tuhan dan semua isinya. Nah, sudahkah kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik? Tak syara karena kita lekok mo urus ite panampana puang matua. Bahkan diri kita sebagai manusia yang diberikan tanggung jawab memelihara alam dan alam semesta yang Tuhan ciptakan ini. Kita manusia yang diberikan akal untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Benarkah kita telah menjadi manusia yang sungguh-sungguh bertanggung jawab terhadap ciptaan Tuhan yang sungguh mulia ini, sungguh baik ini, sungguh indah? Karena itu Bapak Ibu, ketika kita belum menjadi manusia yang sungguh-sungguh bertanggung jawab terhadap alam yang Tuhan ciptakan ini, mari buat komitmen untuk hari ini melanjutkan kehidupan yang Tuhan karuniakan, bahwa saya akan bertanggung jawab untuk alam ciptaan Tuhan yang telah diatur dengan begitu indahnya. Tuhan menginginkan dan Tuhan membuat segala sesuatunya indah. Tetapi ya terkadang kita manusia karena dikwa Pak Porayanta, dan akhirnya kita merusak ciptaan Tuhan yang begitu indah yang diberikan bagi kita. Tetapi marilah menjadi menjadi orang yang sungguh-sungguh bertanggung jawab terhadap ciptaan Tuhan, terhadap alam yang begitu indah ini. Mari dengan penuh tanggung jawab kita memeliharanya, merawatnya dengan baik, sehingga kita pun akan menikmati hasil yang baik dari tanah dan alam semesta jika dengan sungguh-sungguh kita lakukan tugas dan tanggung jawab kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita tetap dalam tatanan hidup dalam Tuhan, dan akuilah segala sesuatu adalah dari Dia. Tanpa Tuhan mustahil segala sesuatu itu ada. Kemudian yang kedua, jadilah terang dalam kegelapan dunia, lawan dosa dan hidup dalam terang firman Tuhan, maka hidupmu akan menjadi berkat dan membawa sukacita, bahkan damai sejahtera bagi dunia. Kemudian yang ketiga, belajarlah untuk selalu mendisiplinkan diri dengan firman kebenaran Tuhan. Jadilah pembawa damai sejahtera saat ada pertikaian, saat ada kekacauan, kelaparan, dan pembawa keteraturan dan keindahan bagi keluarga, lingkungan, jemaat, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Keteraturan dan keindahan itu sangat penting, karena Allah sendiri menghendaki umat hidup dalam keteraturan dan keindahan. Nah kemali puang kumuan naden tuo dalam keteraturan dan keindahan lewat firman yang menata dan membaharui dunia. Dikatakan bahwa di mana ada kasih dan damai sejahtera, disitulah melimpah berkat. Karena itu terus nyatakan kasih dalam kehidupan kita.
dimanapun kita berada, sehingga berkat Tuhan senantiasa kita alami dan nikmati. Kiranya kehidupan kita terus dituntun oleh firman Tuhan yang mengatakan bahwa firman menata dan membaharui dunia. Semoga kehidupan kita ke depan semakin ditata oleh firman Tuhan, kita semakin melakukan firman Tuhan, dan dunia yang kita tempati ini, alam semesta yang Tuhan karuniakan, sungguh memberikan hasil yang baik untuk kita nikmati, dan di dalamnya pujian syukur senantiasa dipersembahkan kepada Tuhan yang adalah pemilik hidup dan kehidupan kita. Dia adalah pencipta alam semesta ini. Karena itu pujian dan syukur hanya bagi Dia. Amin. Firman Tuhan. Kiranya kehidupan kita ke depan semakin ditata oleh firman Tuhan, kehidupan kita semakin memuliakan nama Tuhan. Mari tunduk kepala, berdoa bersama-sama sebagaimana doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan juga bagi kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan Nisea Konstantinopel. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari segala, sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Yesus juru selamatku, Tuhanku talisku, tumpuan pengharapanku dan perisai perlindunganku.
Kita akan memberikan persembahan firman Tuhan dari Mazmur 29 ayat 11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Sekarang beri syukur, hai hati mulut tangan, kita menyanyikan. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Yang maha mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita, kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya, tolongannya besar seluas dunia.
Mari kita mendoakan persembahan kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh diberi kesempatan untuk menyatakan buah iman kami. Kiranya persembahan ini dapat dikelola dengan baik dalam menunjang pelayanan dalam jemaat Tuhan. Berkati setiap kami yang telah memberikan persembahan, juga yang masih ada pada kami semua. Tuhan juga berkati sehingga dalam kehidupan kami dapat dipergunakan dengan baik. Bapa di dalam surga, inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Pujian, syukur dan hormat hanya patut kami persembahkan kepadamu ya Allah, karena Engkaulah yang layak untuk menerima pujian, syukur dan hormat dari kami umat-Mu. Kiranya puji-pujian yang telah kami persembahkan dalam ibadah ini dikenan oleh Tuhan. Firman Tuhan yang telah kami dengarkan, kiranya terus menuntun kehidupan kami, menata dan membaharui kehidupan kami. Kami sungguh mengaku bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kami. Firman-Mu adalah kekuatan kami menjalani hari-hari hidup karunia Tuhan. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan dan renungkan senantiasa menuntun kehidupan kami ke depan, sehingga kehidupan kami sungguh dikenan oleh Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang dikenan Tuhan hadir dalam ibadah saat ini. Kami mohon Tuhan memberkati kehidupan mereka sekalian dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dimanapun mereka berada, baik yang ada di Toraja ini pun yang di luar Toraja. Dalam segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, kiranya Tuhan tetap memberkati mereka semua, tetap memampukan mereka untuk mengangkat setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kami mengaku ya Tuhan, bahwa tiada kekuatan dan kemampuan pada diri kami untuk melakukan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Tetapi ketika kami datang memohon berserah kepada Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Roh-Mu yang kudus akan memampukan kami melakukan setiap tugas tanggung jawab kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk umat-Mu yang tidak sempat hadir pada kesempatan ini oleh karena berbagai pergumulan. Yang sakit kami dukung dalam doa, kiranya Tuhan memberkati setiap perawatan yang mereka terima, baik itu berupa makanan, minuman, obat-obatan, bahkan pendampingan dan perawatan yang diberikan oleh keluarga. Kiranya boleh menjadi berkat kesembuhan bagi mereka sekalian. Mama Kevin, Bapak Mendila Pongpadati, Bapak Yakin Tandirerung, Ibu Ande Bumbungan, Bapak Markus Basang, Nenek Naya Getengan, Nenek Gesa, Bapak Hari, Ibu Janda Nimpa, Bapak Petrus Alexander, Bapak Daniel Suba, Nenek Andre, Bapak PT Pakan, Nenek Riel, Mama Lando Makassar, Nenek Gerdi, Ibu Herlina Tandilino, Nora, Nenek Eva, Bapak Nada, Bapak Indah, Nenek Nada, Bapak Diel, Bapak Samuel Pakan, Bapak Markus Kapa, Nenek Gusti, Bapak Yes Toding, Ibu Damaris Ruru, Bapak Martin Luther, Bapak Leonard Maruru, Ibu Dorce Pasaka, Ibu Berendina Patabang, Bapak Losa Genta, Ibu Adriana Minggu, Bapak Anti. Ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan kami menyerahkan kekasih-kekasih kami. Tuhan berperkara dalam setiap
kehidupan mereka, memberkati setiap perawatan yang mereka terima. Bahkan segenap rumpun keluarga yang senantiasa setia memberikan pendampingan, diberi kekuatan, kesehatan, dan kesabaran oleh Tuhan untuk terus menyatakan pendampingan bagi mereka semua. Pun kami berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami, orang tua kami, keluarga kami yang berduka cita oleh karena ditinggal orang-orang yang mereka kasihi dan telah mengasihi mereka. Keluarga Bapak Benyamin Salu, keluarga Bapak Markus Palimbong, keluarga almarhum Bapak THB Pakan, keluarga Tandi Seno, keluarga Bapak YS Dalipang, keluarga almarhumah Nenek Tiku, keluarga Rante Parung, keluarga Bapak Kanna Sarungallo, keluarga Bapak Melona, keluarga Bapak Jeffrey Saranga, keluarga almarhum Bapak Ruben Poni, keluarga Sandri Parinding. Ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan kami dukung dalam doa kekasih-kekasih kami, keluarga kami, kiranya tetap dikuatkan, dihiburkan oleh Tuhan melalui setiap hal yang mereka alami dan nikmati. Kehadiran segenap rumpun keluarga menjadi penguatan dan menjadi penghiburan bagi keluarga yang berduka. Terlebih khusus pelayanan-pelayanan yang dilakukan, pemberitaan firman Tuhan yang tetap dilakukan dari majelis gereja dan semua yang mengambil pelayanan, kiranya tetap diberi kekuatan oleh Tuhan untuk melakukan pelayanan, dan biarlah semuanya itu akan menjadi penghiburan bagi segenap rumpun keluarga. Kami pun berdoa untuk rencana-rencana kegiatan yang akan dilakukan, terlebih khusus ibadah penghiburan keluarga almarhum Bapak Ruben Poni yang jika Tuhan berkenan akan dilakukan beberapa waktu ke depan. Kiranya rencana keluarga boleh berjalan dengan baik. Bapa dalam kerajaan sorga, kami pun berdoa dan bersyukur atas kasih dan berkat Tuhan yang terus kami alami dalam kehidupan kami. Terlebih khusus bagi beberapa saudara kami, orang tua kami, anak-anak kami yang mengalami berkat Tuhan melalui pertambahan umur dalam minggu dan sepanjang minggu yang telah kami lalui dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Januari. Tuhan berkati mereka untuk melanjutkan kehidupan karunia Tuhan, terlebih bahwa dalam umur yang Tuhan karuniakan ini, biarlah mereka boleh pakai untuk memaknai kehidupan yang Tuhan karuniakan. Dalam ibadah ini pun kami boleh membawa ungkapan syukur kami atas kasih dan berkat Tuhan yang telah kami alami dalam sepanjang kehidupan kami, baik persembahan syukur keluarga, persembahan melalui pundi saat ini, kiranya diberkati oleh Tuhan. Tangan-tangan yang mengelolanya tetap diberi hikmat oleh Tuhan untuk melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Persembahan syukur keluarga Bapak Patra atas selesainya pemberkatan perkawinan anak kekasih Joni dan Lili. Tuhan memberkati rumah tangga kedua anak kekasih kami ini, biarlah rumah tangga ini di dalamnya kasih Tuhan senantiasa dinyatakan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk segenap majelis gereja, baik yang bertugas hari ini, saat ini, pun di sepanjang ibadah yang akan dilakukan. Berkati dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, bersama dengan koster dan pengurus OIG di jemaat ini, biarlah Tuhan terus memberkati kehidupan mereka, mampukan dalam mengangkat tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Biarlah di tengah-tengah pelayanan mereka, nama Tuhan dimuliakan. Bapa dalam kerajaan sorga, jika sebentar kami akan kembali ke tengah-tengah kehidupan keluarga kami, mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan bagi kami sekalian, baik yang berjalan kaki, naik kendaraan, biarlah Tuhan menjaga dan melindungi kami, sehingga kami boleh tiba di rumah kami dan di tempat kami berada. Nama Tuhan kami puji dan muliakan. Lanjutkan pemeliharaan-Mu bagi kami sekalian ya Tuhan di sepanjang hari ini, di hari yang telah kuduskan dan khususkan bagi kami. Biarlah kehidupan kami di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Kami pun berdoa untuk orang tua kami, saudara-saudara kami yang juga mendengarkan dan beribadah bersama-sama dengan kami melalui live streaming saat ini. Diberkati dalam segala kehidupan dan dalam setiap hal yang mereka lakukan yang seturut dengan kehendak-Mu.
biarlah nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Ini doa ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami bawa kepadamu di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Dimohon kesabaran kita sebentar dalam mendengarkan penekanan warta jemaat. Yang pertama, kami mengucapkan segenap majelis gereja mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Cornelia F. Ramulangi STH yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati di dalam setiap pelayanan dan tugas dan keluarga. Kemudian penekanan warta jemaat. Yang pertama yaitu berita duka. Telah meninggal dunia almarhum Bapak Ruben Poni, kelompok pelayanan Tondok Lombok, pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024. Majelis Gereja, pengurus OEG dan seluruh anggota jemaat Kerambe menyampaikan turut berduka cita. Semoga segenap keluarga diberi kekuatan dan penghiburan. Kemudian yang kedua, ibadah PPGT Jemaat Kerambe dilaksanakan hari ini, Minggu 7 Januari 2024 di rumah Saudari Anastasia, kelompok pelayanan Karasik A. Pelayan firman oleh Ibu Penatua Iola R. Papalangi. Diharapkan kehadiran semua anggota PPGT. Ibadah dimulai pukul 17.30 WITA. Demikian penekanan warta jemaat. Atas perhatian kita semua diucapkan terima kasih. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal nama-Mu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya.
sembah, Raja alam semesta. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Sidang jemaat kekasih Tuhan, pergilah, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Dialah yang akan selalu menyertai perjalanan hidup ini. Saya bersukaria karena Tuhan yang memberikannya. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan mohon berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita akan kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Kita percaya bahwa ada cahaya terang yang akan senantiasa menyinari kehidupan kita dimanapun kita berada, seperti menyinari orang Majus pada malam gelap. Hai bintang timur, terbitlah kembali dalam semarak. Hai bintang timur, terbitlah kembali dalam semarak cahaya terang, sama dengan kau pernah menyinari orang Majusi di malam kelam. Kami berlutut bersama Majusi, bagimu Tuhan pujian syukur. Terimalah hati yang kau buat suci, bagai pengganti menyembah termur. Demikianlah ibadah kita. Tuhan memberkati.